Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Saifullah dengan NIM 190104019 dari kelas TL2B, mata kuliah Sistem Proteksi dari Prodi D3 Teknik Listrik jurusan Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap tahun 2020. Pada kali ini saya akan membahas mengenai sistem proteksi pada motor listrik. Motor listrik adalah mesin yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Sistem proteksi motor listrik dipasang untuk melindungi motor listrik yang sedang bekerja dari kerusakan akibat beban berlebih overload atau arus lebih seperti overcurrent, akibat adanya hubungan singkat, dan kadang-kadang adanya tegangan hilang, maka diperlukan pengaman motor yang memadai. Kemudian pengaman pada motor antara lain banyak ya. Kemudian pengaman yang nanti saya akan bahas, pertama kita harus mengetahui tentang komponen proteksi motor listrik, komponen yang ada pada motor listrik. Yang pertama adalah CB atau circuit breaker. CB adalah alat yang berfungsi sebagai penghubung dan pemutus arus pada rangkaian instalasi motor yang dilengkapi dengan pengaman yang akan trip. Apabila terjadi hubung singkat, biasanya CB yang digunakan untuk motor listrik adalah CB magnetik. Kedua adalah fuse atau sekring. Alat ini merupakan pengaman motor dari gangguan arus lebih apabila terjadi hubung singkat pada rangkaian instalasi motor. Kawat fuse akan memutuskan rangkaian apabila nilai arusnya melebihi batas kemampuan fuse itu sendiri. Nah, selanjutnya ada nomor 3 yaitu komponen overload. Alat ini berfungsi mengamankan motor dari kerusakan akibat adanya beban lebih. Proteksi ini akan bekerja membatasi arus pada motor listrik saat beroperasi. 4. Ada grounding atau sistem pembumian. Selain alat pengaman di atas pada motor listrik, juga harus dipasang pembumian. Hal ini penting untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dan peralatan listrik terhadap bahaya sentuh jika terjadi arus bocor pada motor tersebut. Yang kelima, sistem kontrol motor listrik. Sistem kontrol motor listrik adalah sistem yang berfungsi untuk mengontrol pada saat start maupun pada saat stop. Sistem kontrol motor bertujuan untuk motor listrik jika terjadi gangguan. Nah, pengaman motor listrik pada pengontrolan motor listrik terdiri atas 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Pengaman hubung singkat. 2. Pengaman beban lebih. Dan yang ketiga, pengaman hubung singkat dan beban lebih. Pertama, pengaman hubungan singkat. Arus hubungan singkat dalam suatu rangkaian motor terjadi karena adanya hubungan singkat, baik hubungan singkat dalam lilitan motor maupun hubungan dari komponen-komponen pada rangkaian motornya. Arus hubungan singkat pada rangkaian tersebut menimbulkan panas yang berlebihan pada motor dan komponen-komponen lain yang dapat menimbulkan kerusakan. Maka, untuk melindungi motor listrik digunakan alat pengaman. Macam alat pengaman yang digunakan yaitu sekring dan pengaman otomatis. Sekring atau fuse berguna untuk memutuskan atau membuka rangkaian pengontrolan motor listrik apabila terjadi hubungan singkat. Sekring mempunyai kelebihan dan kekurangan dibandingkan alat pengaman lain. Kelebihan sekring adalah mempunyai kesanggupan untuk membatasi arus, sehingga apabila rangkaian mengalami gangguan dapat diputuskan sebelum arus melebihi harga maksimum, mempunyai konstruksi yang lebih sederhana. Kekurangannya adalah tidak dapat diganti dengan yang baru apabila kawat lebura putus. Oleh sebab itu, sekring hanya dipakai untuk pengaman transformator kecil, transformator tegangan, motor 1 fasa, motor 3 fasa yang berdaya kecil, dan pengaman saluran cabang. Nah, cara kerja sekring, yaitu cara pemakaian sekring pada rangkaian motor listrik adalah dengan memasang sekring atau pengaman tersebut pada kawat fasa. Cara kerjanya, apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau terjadi hubungan arus pendek, maka secara otomatis sekring tersebut akan memutuskan aliran listrik dan tidak akan menyebabkan kerusakan pada komponen lain. Jadi, kawat yang ada dalam sekring itu akan memutuskan aliran listrik yang terjadi secara otomatis jika terjadi hubungan arus pendek dan menyebabkan
komponen lain tidak teraliri listrik dan tidak mengalami kerusakan. Kemudian sekring akan segera memutuskan arus ke motor apabila terjadi hubungan singkat antara kawat fasa dengan kawat nol. Hubungan singkat antara listrik dengan lilitan dengan badan motor atau hubungan singkat antara lilitan motor itu sendiri. Kemudian pengaman beban lebih. Yang kedua ini adalah pengaman beban lebih. Berbicara masalah beban dalam rangkaian listrik akan teringat pada beban fisik yang berupa lampu-lampu, tahanan, beban mekanik dari motor, listrik, dan sebagainya. Apabila motor mengangkat beban yang lebih berat, maka arus mengalir pada motor itu akan bertambah besar. Suatu motor listrik dikatakan mempunyai beban lebih apabila arus yang mengalir melebihi arus nominalnya. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa motor yang berbeban lebih akan menyerap arus yang berlebihan, sehingga timbul panas yang tinggi. Panas yang tinggi ini akan terus-menerus menyebabkan kerusakan pada lilitan motor yang akhirnya dapat membakar lilitan motor. Maka thermal overload relay atau TOR adalah pengaman beban lebih atau overload yang digunakan pada instalasi beban motor listrik, yaitu TOR. Jika arus yang melalui penghantar yang menuju motor listrik melebihi kapasitas atau setting TOR, maka TOR drop atau terputus sehingga rangkaian yang menuju motor listrik juga terputus. Beberapa penyebab terjadinya beban lebih antara lain beban mekanik pada motor listrik terlalu besar, arus start terlalu besar dan terlalu lama putaran nominal tercapai, atau motor listrik berhenti secara mendadak. Terjadi hubungan singkat pada motor listrik antara fasa dengan fasa dan antara fasa dengan bodi. Motor listrik bekerja hanya dengan 2 fasa atau terbukanya salah satu fasa dari motor listrik 3 fasa. Nah, cara kerja overload yaitu berdasarkan panas atau temperatur yang ditimbulkan oleh arus yang mengalir melalui elemen-elemen pemanas bimetal. Jika panas berlebihan, maka salah satu logam bimetal melengkung dan menggerakkan kontak mekanis pemutus rangkaian listrik untuk bimetal dari seri tertentu. Jika terjadi beban lebih, maka arus menjadi besar dan menyebabkan penghantar panas. Panas pada penghantar melewati bimetal sehingga bimetal melengkung. Dan selanjutnya aliran listrik yang menuju motor listrik terputus dan motor listrik belitannya tidak sampai terbatas. Kemudian cara kerja overload pada suatu rangkaian motor listrik. Apabila terjadi beban lebih pada motor, maka TOR atau overload akan menarik kontak-kontak secara otomatis yang tadinya 98NO akan terhubung ke 9596 dan terjadi 96NC, dan sebaliknya jika pada rangkaian motor dipasang pada kondisi 9596 dan terjadi beban lebih, maka 996 kembali ke posisi awal. Semua pengontrol mati dan kontaktor tidak hidup dan motornya juga mati. Dan jika dilengkapi dengan aplikasi seperti bel atau lampu pada TOR, maka kontak 9798 dan lampu akan hidup ketika terjadi beban lebih. Yang ketiga, pengaman hubungan singkat dan beban lebih. Alatnya yaitu MPCB atau Motor Protection Circuit Breaker. Terdapat 2 buah relay, yaitu relay magnet dan relay termis. Relay magnet akan memutuskan rangkaian apabila terjadi hubungan singkat. Sedangkan relay termis akan memutuskan rangkaian apabila terjadi beban lebih pada motor. Konstruksi MPCB ada yang dilengkapi dengan pengaman terhadap tegangan rendah, ada yang tidak. Apabila motor listrik dikontrol langsung dengan menggunakan MPCB, maka gunakanlah MPCB yang dilengkapi dengan relay pelindung terhadap tegangan rendah. Sebaliknya, apabila motor dikontrol dengan menggunakan kontaktor magnet, maka gunakanlah MPCB yang tidak dilengkapi dengan relay pelindung terhadap tegangan rendah. Sebab kontaktor magnet itu sendiri sudah dapat melindungi sendiri terhadap adanya penurunan tegangan. Untuk cara kerja MPCB, di dalam MPCB ada 2 relay, yaitu relay magnet dan juga relay termis. Relay magnet akan memutuskan hubungan singkat
sedangkan relay termis terjadi beban lebih pada motor konstruksi MPCB. Ada yang dilengkapi pengaman terhadap tegangan rendah tetapi juga tidak ada. Apabila motor listrik dikontrolkan langsung dengan MPCB, maka gunakanlah MPCB yang dilengkapi dengan relay pelindung terhadap tegangan rendah. Sebaliknya, motor kontrol dengan menggunakan kontaktor magnet, maka gunakan MPCB yang tidak dilengkapi dengan relay pelindung tegangan rendah. Cara kerja lanjutannya, cara kerja pengontrol motor 3 fase dengan MPCB yang dilengkapi dengan relay tegangan rendah sebagai berikut. Jika tombol start S1 ditekan, maka motor akan berputar. Jika motor diinginkan untuk berhenti, maka tombol SO atau tombol stop ditekan. Apabila selama motor bekerja terjadi hubungan singkat atau beban lebih atau tegangan rendah, maka pengaman MPCB akan segera memutuskan rangkaian motor secara otomatis. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya mengenai sistem proteksi pada motor listrik. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.